Hai guys, kembali lagi bersama aku Putri Agustiningrum di Official Statistik Lanjutan. Di pertemuan 4 kali ini kita akan sedikit membahas mengenai konsep indikator. Jadi, indikator merupakan variabel kendali yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan pada suatu kejadian. Sedangkan menurut KPBI, indikator merupakan sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Indikator sendiri terbagi menjadi 5 jenis, yaitu rujukan, input, proses, output, dan outcome. Rujukan merupakan data yang menyatakan sekelompok sasaran dari permasalahan atau program. Input merupakan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan atau program. Proses merupakan partisipasi kelompok sasaran dalam kegiatan atau program. Output merupakan hasil dari suatu kegiatan atau program, sedangkan outcome merupakan manfaat dari program bagi sekelompok sasaran atau masyarakat. Suatu indikator dikatakan baik apabila memenuhi 5 syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah spesifik, artinya interpretasinya jelas dan tidak mengundang multi-interpretasi. Yang kedua, valid. Yang ketiga, reliable, yang artinya andal, terpercaya, dan konsisten. Yang keempat adalah sensitif, yang artinya dapat mendeteksi perubahan kecil. Dan yang terakhir, datanya tersedia, baik untuk pengukuran maupun keberlanjutan monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen indikator yang terdiri dari berbagai hal berikut. Yang pertama adalah judul, di mana judul ini harus ditulis dengan singkat tetapi tetap menangkap fokus indikator. Kedua adalah definisi yang mendeskripsikan indikator dengan jelas dan ringkas. Ketiga adalah tujuan yang merupakan alasan adanya indikator tersebut. Yang keempat merupakan metode pengukuran yang merupakan urutan operasi yang logis dan spesifik yang digunakan untuk mengukur indikator. Kelima adalah perhitungan yang merupakan langkah-langkah khusus dalam proses untuk menentukan nilai indikator. Keenam adalah metode pengumpulan data. Ketujuh adalah alat pengumpulan data. Kedelapan adalah frekuensi pengumpulan data yang merupakan interval di mana data dikumpulkan. Kesembilan adalah disagregasi data yang merupakan subkelompok relevan yang mengumpulkan data dapat dipisah agar lebih tepat memahami dan menganalisis temuan. Dan yang terakhir adalah interpretasi. Sedangkan sumber data dari indikator terdiri dari berbagai hal berikut. Yang pertama adalah sensus, di mana pencatatannya dilakukan pada seluruh unit observasi. Kedua adalah survei, yang pencatatannya dilakukan pada sebagian unit observasi. Ketiga adalah catatan administrasi yang dilakukan sebagai hasil catatan pelaksanaan layanan pada masyarakat. Keempat adalah eksperimen yang merupakan pencatatan yang dilakukan pada percobaan yang sedang berlangsung pada waktu tertentu. Dan yang terakhir adalah observasi langsung yang merupakan pencatatan yang dilakukan pada saat kejadian di tempat kejadian berlangsung.